besar itu sekarang sudah mulai tersisihkan dengan yang namanya kerja besar. Afirmasi akhirnya menyuntikkan motivasi ke dalam dirinya dan termotivasi lah. Tapi kalau buat aku tetap apapun itu kerja keras. Percuma doa, percuma afirmasi sebanyak mungkin tanpa adanya kerja keras. Usaha gitu. Iya, tapi memang kerja keras itu kalau diiringin sama doa dan juga afirmasi itu nilainya impact-nya gede banget. Offset John, jangan kenceng-kenceng karena ada yang offset di sini. Bintang tamu kita kali ini, wih, kece banget. Tuh lihat tuh, ayo penasaran, langsung aja kolom komentar ya. Siapa dia? Langsung aja kita buka. Ini dia. Messi, bukan? Lionel Messi. Hai Kak. Halo, Natasha Germany. Yes. Wah, Nat apa kabar? Baik. Makasih lo udah datang di Offset John. Kunjungan balik ya. Selamat datang ke podcast aku. Ini namanya simbiosis mutualisme. Betul, setuju Kak. Saling support, Saling ya support. kan. Meskipun memang mungkin kita pilihan negaranya di Piala Dunia Qatar Jauh berbeda. Inggris ngalahin Jerman di Euro. Aku nggak mau bahas itu sebenarnya. Aku juga nggak mau bahas itu sih. Tapi ternyata Aku sakit fansnya hati sendiri aja. yang merasa sakit hati Iya, kayaknya. aku sakit hati. Sakit hati gue. Tapi dari namanya sendiri Natasha Germania. Pasti kamu suka banget sama Purwodadi. Kok tahu Kak? Jerman dong Oh, Kak. Jerman. Udah jelas-jelas namanya Germania Kamu ya. seberapa besar hubungan kamu dengan Jerman? Cukup besar karena aku lahir di sana. Oh, di kota apa itu tepatnya? Hamburg. Hamburg. 1998. Kak Ibnu lagi ngapain 98 waktu itu? 98. Iya. 98 aku kayak masih SMA ya. Masa sih? Enggak, SMA. Oh, SMA ya? SMA. Lulus SMA tuh tahun 2000. Berarti itu kalau nggak salah gua kelas 2 harusnya. Kelas 1, kelas 2, iya. Oke. Aku lahir di Jerman waktu itu. Ya lu baru lahir tuh gua udah SMA. Ya ampun, gua lagi genit-genitnya dulu. Lagi gondrong nggak? Enggak, ya? waktu itu jadi anak basket. Oh, anak basket. Oke. Iya. Oh, 1998. 1998, mama papa tinggal di situ, terus lahirlah aku, lahir di Jerman. Sekitar 3 tahun lah, akhirnya balik lagi ke Indonesia. Nah, entah dari mana, mamaku tuh namain aku Natasha Germania. Ini aneh Kak, orang Indonesia, Yes. lahirnya di Jerman, tapi namanya Russia. Natasha kan nama Rusia banget kan? Spasiba. Spasiba, padahal nggak ada hubungannya. Pazovsta. Wow. Natasha Germania. Tapi akhirnya banyak orang yang berpikir gitu ya, kayak ini namanya kayak dibuat-buat deh. Ini namanya iya kan, karena kayak masa sih ada orang gitu. tempelan nama panggung Nama nih. panggung. Padahal enggak, itu emang nama aslinya. Sama, aku juga Ibnu Jamilo tuh nama panggung. Karena nama asliku sebenarnya adalah Hakim Ziyech. Yang benar Kak, enggak dong. Ibnu Jamilo Inggris Nia aja. Inggris Nia. Terus balik 3 tahun di sini sampai besar di sini. Iya, sampai besar di sini. Enggak pernah balik lagi ke Jerman. Nggak pernah balik lagi ke Jerman. Tapi warga negara? Indonesia. Oh, Indonesia. Jadi buat pelatih timnas kalau butuh Natasha Germany bisa karena pasportnya Indonesia. Iya, nggak perlu naturalisasi ya. Naturalisasi. Nah, di Piala Dunia ini kayaknya Natasha tuh mukanya ada di mana-mana banyak banget ditonton dan sekarang wanita hebat ini jadi idola buat para pencinta sepak bola. Tepuk tangan dong. Hebat banget. Ceritain dong dikit Nat. Perjalanan menuju jadi sportcaster wanita sekarang. Wih, perjalanannya nggak gampang pastinya ya Kak Ibnu ya. Tapi Awalnya gimana? karena sebetulnya awal karir itu aku bukan sportcaster. Awalnya tuh justru dimulai dengan jadi presenter jalan-jalan waktu itu. Ada program aku namanya Spotlight, itu awal banget Kak. Dari nggak bisa ngomong di kamera karena nervous Spotlight banget tuh kali di ya. TV apa ya dulu ya? Trans 7 dulu. Oh, Trans 7 Spotlight ya. Iya. Terus kayak dari di YouTube masih ada tuh. Terus kayak ngomong di kamera aja nggak bisa. Mungkin karena nervous ya, nggak punya basic dulu caranya gimana ngomong depan kamera segala macam. Terus akhirnya kayak aduh kok sulit banget ya. Cuma memang
memang yang aku suka dari diri aku adalah aku tuh selalu kayak kalau aku nggak bisa, terus aku harus ngembangin diri gimana nih supaya bisa gitu. Jadi akhirnya aku milih untuk mulai dari situ kayak sekolah public speaking, sekolah-sekolah short course yang memang menunjang karir aku. Nah dari situ mulai deh belajar, terus kayak orang suka bilang kayak dengan berjalannya waktu kan pasti terbiasa ya. Jadi akhirnya latihan-latihan. Untungnya masih ada program-program lain juga yang masih mau sama aku, padahal ngomongnya padahal nggak bisa ngomong, Kak. Jadi nih saya juga punya cerita. Jadi dulu saya punya program di TV, JTV kalau nggak salah. Nah, co-hostnya tuh Natasha. Pertama kali ketemu, inget banget. Saya pernah kasih masukan, mungkin ya kalau Nat masih inget. Nat, kalau di host area sekarang ini kita main, itu persaingannya banyak. Kenapa nggak mau jadi sportcaster? Iya, Kak Ibnu pernah bilang gitu. Kita pernah satu program dulu, Kak Ibnu pernah bilang gitu. Kan? Iya. Jadi jangan-jangan gua ya Jamil Pencetus untuk membuka karir Natasha. Mungkin bisa jadi, Kak, karena kayak gitu kan mungkin di alam bawah sadar aku kan, wah kata-kata Kak Jamilo dulu gitu. Tapi saat itu memang belum ada kesempatan seperti sekarang ini yang memang udah banyak turnamen-turnamen gitu kan. Liga-liga sudah mulai kembali. Ada nggak sih kesulitannya kalau buat Nat itu kesulitannya apa jadi sportcaster? Nih kita sharing aja nih. Nama itu paling. Terus tau nggak? Mungkin karena pada saat ngebawain kayak, wah gue nggak boleh salah, saking nggak boleh salah, kepikiran, malah takutnya jadi kayak kepleset. Pernah kan ada momen-momen kayak gitu. Itu sih paling. Betul. Karena nggak semua nama pemain bola itu harus diinggriskan. Iya, harus. Kadang ikutin language-nya mereka kan. Betul. Kayak mungkin Spanyol, ya kan? Huruf J itu dibacanya apa? H. Paling gak enak nama gua. Apa tuh? Ibnu Hamil. Iya juga. Ini lucu banget. Untung gua orang Jakarta. Ini lucu banget. Ibnu Hamil. Jakarta. Iya kan, Nat? Makanya gua waktu pas ke Spanyol dulu ya nonton bola di sana, pas gua tanya, kok dia nulis hahaha jaja. Gua tanya, iya kalau di sini tuh huruf H tuh J. Oh, langsung gua mikir, wah berarti kalau gua jadi orang Spanyol gua dipanggil Hamil dong. Ibnu Hamil. Hamil loh. Ibnu hamil loh gitu. Ya, males banget. Untung aja. Nyokap gue ngelahirin gue. Untung di Indonesia ya, ada untungnya. Nah, di Piala Dunia 2022 kali ini jagoin siapa? Udah jelas Jerman, Kak. Oh, iya bener, tapi ya. sedih banget. Pertanyaan macam apa ini? Aduh. Offside, diri gue sendiri offside. Kak, tapi aku sedih banget lawan Kenapa? Jepang. Aku merasa sekarang itu sepak bola sudah merata. Iya, aku setuju. Nama besar itu sekarang sudah mulai tersisihkan dengan yang namanya kerja besar. Kerja besar. Jepang kayaknya kerjanya lebih besar. Meskipun memang dia ditekan terus, jangan salah. Sesuatu yang ditekan terus itu lama-lama dia akan menimbulkan sebuah daya Pegasus yang menimbulkan dorongan motivasi yang luar biasa. Ini bahasa apa sih gue ngomong? Agak ini ya mirip. Vicky Prasetyo ya, mirip ya. Vicky Prasetyo tuh memang inspirasi Vicky juga ya. sebagian orang, bukan saya. Kak, tapi ngerasa gak sih kalau Piala Dunia 2022 ini ya digelar di Qatar, jadi aku ngerasa jadi punya vibe tersendiri sama suntikan semangat juga mungkin untuk tim-tim Asia khususnya, ya nggak sih? Jadi kayak terus gini deh, dalam sebuah turnamen ya. Misalkan kita orang Asia nih ngelawan orang-orang Eropa atau Amerika. Misalkan kita timnya beda nih, terus kayak pas aku ngelawan tim Eropa, misalkan coach aku bilang, si Ibnu berhasil tuh ngelawan si tim Eropa. Itu kan pasti kan akan berimpact kepada tim-tim Asia lainnya. Jadi kayak Ibnu aja bisa ngelawan si orang Eropa. Masa Natasha nggak bisa gitu? Kan sedikit banyak pasti juga akan mempengaruhi mental dari para tim-tim Asia lainnya. Aku sih ngerasa gitu ya. Itu namanya apa tuh? Tuh dalam ilmu psikologi itu. Apa yang punya afirmasi itu masuk sih afirmasi. Jadi afirmasi akhirnya menyuntikkan motivasi ke dalam dirinya dan termotivasi lah. Tapi kalau buat aku tetap apapun itu kerja keras percuma doa, percuma afirmasi sebanyak mungkin tanpa adanya kerja keras, usaha gitu. Iya, tapi memang kerja keras itu kalau diiringin sama doa dan juga afirmasi itu nilainya impactnya gede banget gitu. Gue percaya banget sama yang kayak gituan. Tapi yang jelas kadang tuh suka teman-teman, ayo berdoa tuh tidak bikin tim itu menang. Betul. Kalau bikin tim itu menang, Cina juara dunia. Cina, iya benar juga. Dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Doanya karena pasti lebih banyak kan dibanding negara lain. Iya, Tuhan tuh langsung bingung. Wah, doanya Cina lebih banyak nih.
Cina aja juara. Lebih banyak. Cina yang juara. Tapi kalau tidak diiringi dengan usaha ya sama aja bohong. Semua harus balance ya. Poinnya adalah balance ya. Karena Tuhan juga mengajarkan itu sama kita. Iya. Doa, kerja bareng, baru gitu. Setuju. Keren nggak? Keren banget. Keren. Kalau menurut aku, kalau calon juara ya, maunya si Jerman. Cuma kayaknya melihat lawan-lawan yang lain berat ya. Jadi kayaknya ada 3 ya, di boleh. otak aku ya. Boleh. Di kotak kamu siapa? Jerman, terus Brazil. Satu lagi siapapun itu tapi Asia. Kayaknya yang akan punya kesempatan. Oke, ngomongin Asia, siapa yang lebih punya chance? Korea kah, Jepang kah? Antara Arab? Jepang atau Korsel. Tapi Arab juga aku pengen dia, aduh bingung, nggak tahu. Makanya aku nggak bisa memilih, tapi aku pengen ada satu wakil Asia. Karena waktu kekalahan Jerman lawan Jepang itu ya, kesel banget. Aku sampai upload di Instagram aku kan, maksudnya kayak sedih lah tim kesayangan kalah. Tapi di satu sisi sebagai orang Asia bangga ngelihatnya kayak kan? Gila, Korsel 2018 ngalahin Jerman, sekarang Jepang ngalahin Jerman gitu. Apa Jerman yang udah jelek ya, makanya gampang dikalahin. Bisa jadi begitu. Ini kan ada dua sisi jadinya kan. Jermannya emang jelek, tapi sepak bolanya Asia udah mulai naik. Mulai naik, betul. Setuju. Gitu. Kalau ngomongin tren Piala Dunia, biasanya ya dulu tuh habis Piala Dunia banyak banget orang-orang nih di dunia terpengaruh dengan gaya rambut. Oh iya, Ya kan? benar. Kalau kita ngomongin gaya rambut, aku sih paling inget dulu Ronaldo Brazil. Brazil. Oh, yang gini ya? Iya. Tahu nggak dia alasannya kenapa dibikin jambul di depan? Nggak gitu? tahu kenapa. Karena dia anaknya masih kecil. Dia nanya pengen nonton bapaknya, tapi ntar takut ketuker karena di Brazil itu banyak banget pemain yang palanya botak. Jadi biar nandain. Ya akhirnya ampun. Ronaldo Ini beneran. true story itu. Akhirnya dia potong rambut itu, dia ketemu anaknya. Nih ya, inget ya bapak yang kayak gini. Yang ada jambulnya Yang ada ya. jambulnya. Ya ampun, lucu Dan banget. mungkin terinspirasi juga dari anak-anak kecil yang ada di Jepang. Kan Korea Jepang kan dulu kan Piala Dunia itu 2002 tuh berarti 2002 gitu. Ya ampun, Kak Ibnu sempat ini juga nggak terinspirasi nggak dengan Berat ya gitu ya. Ya siapa tahu Kak. Yang mau sih, cuma tapi nggak harus. Nggak Ronaldo harus juga. ya, nggak harus. Mungkin Kan banyak kalau ya ada yang lain. Kalau mau gaya, mungkin David Beckham kayaknya. David Beckham kelas yang belah tengah bukan? Iya, yang belah tengah terus sama yang mohawk. Itu Oke. mungkin lebih ini. Kalau Nat sendiri yang paling memorable tentang rambut pemain bola siapa? Aku suka banget pemain bola yang rambutnya diikat. Hah? Aku suka Haaland. Cuma Minjem kunci rambut dong. nggak harus, nggak ada. Mau ikat gini. Masa banget. Terus Siapa Haaland? Nunes juga kemarin kan, Nunes. Nunes diikat kan, dia diikat kayak. Iya. Tapi kok bisa ya rambutnya kan panjang ya, terus diikat sampai klimis gitu. Apa sih bahasanya kayak nggak kemana-mana. Gue kayaknya kalau nge-gym aja tuh rambut aku kemana-mana Iya, gitu. iya. Dia tuh kayak bisa tetap steady gitu rambutnya. Padahal Bola kan lari ya. bola kan lari. Jatuh-jatuhan ya. Makanya. Iya, kok bisa steady gitu ya? Nat, Yes. ini kalau pemain-pemain rambut gondrong Ya. kan pasti ngurusinnya ribet, terus keringetan. Iya, gatal-gatal nggak sih keringetan gitu ya? Gue curiga deh kayaknya tuh Nunes, Haaland, Gareth Bale Gareth Bale tuh. pernah ngalamin ketombean kayak deh. Pasti sih setidaknya satu kali ya dalam seumur hidup dia ya. Pasti. Terus kalau gitu gimana? Kalau gitu, ya nih gue pengen kasih tahu aja nih, Gareth Bale, Nunes, Haaland. Nonton nih ya, kalau kamu punya masalah dengan kotombe, nih. Tuh, gue mau bilang nih sama Nunes ya, kalau Nunes punya ketombe, jangan lupa pakai Selsun Yellow Double Impact dan juga Selsun 7 Herbals tuh. Jadi gue juga pernah nih ketombean dan itu ganggu banget. Gua pakai Selsun Yellow Double Impact nih. Seampuh itu soalnya ada selenium, sulfatnya 1% dan zinc PTO 1%. Cukup dipakai seminggu 2 kali aja, kelar urusan ketombe. Tuh dijamin ya, Gareth Bale. Oke, Nunes. Jangan lupa ya, Siapa lagi? guys. Iya, jangan lupa. Nah, buat teman-teman yang punya masalah ketombe, nih pakai ini nih ya. Jangan lupa pokoknya. Selsun Yellow Double Impact dan Selsun 7 Herbals. Dijamin mantap, John. Mantap ini, mantap. Acara ini selalu punya solusi. setiap permasalahan yang benar, ada. betul. Iya kan? Jadi orang nontonnya juga enak ya, dapat informasi bermanfaat gitu ya. Informasi yang bermanfaat ya. Ingat ya, Selsun Yellow Double Impact dan Selsun 7 Herbals tuh.
Nah, lanjut Nat. Kalau untuk ngomongin tentang prediksi nih, aku punya namanya Annabelle. Apa tuh Annabelle? Selam amat. Annabelle itu adalah analisa gembel. Analisa gembel. Kenapa analisa gembel? Oh yaudah. Kalau mau yang serius, nyari dia TV lain atau channel lain. Oh yaudah, oke. Gitu. Jadi kita mau ada pertandingan tuh Kamerun sama Serbia. Oke. Gua Serbia sih kayaknya sih, tapi kayaknya menang tipis lah Serbia. Serbia menang tipis. Iya. Berapa? 1-0. Ini harus pasti ya, nggak boleh atau gitu ya. Boleh. 1-0 deh, 1-0 Serbia Kamerun. Serbia Kamerun 1-0. Iya. Serbia sih memang lebih banyak diunggulkan ketimbang Kamerun. Kalau gue nih, biar beda. 2-1 lah. 2-1 Kamerun. Boleh. Iya kan? Oke, dikasih nama Nati apa sih? Laki-laki tuh di mata wanita apa sih? Iya aja udah. Iya kan? Iya benar. Siapa tahu kan nggak ada yang nggak mungkin kan tiba-tiba Kamerun yang lolos bahkan. Betul. Jadi Nat bilang Serbia 1-0, gua bilang Kamerun menang 1. Buat teman-teman yang mau ikutan Annabelle kita ya di Offset Zone, langsung aja ke kolom komentar. Yes. Nah, selanjutnya ada Oppa. Sarangyo. Raksasa Asia ya. Iya. Son Heung-min. Heung-min Son Heung-min. Lawan Ghana. Korea Selatan lawan Ghana. Skor. Oke, Korea Selatan 2-1 deh. 2-1. Ghana lawan Portugal kan kalah ya. Kalau aku 3-0. Wih, keren. Oke. Korsel, Oppa. Oke. Karena Ririn suka banget sama drama Korea. Iya. Jadi Brazil versus Swiss. Ini Brazil gede sih. Neymar cedera ya. Iya, bengkak. Tapi nggak tahu bisa main apa nggak nanti lawan Swiss. Iya, makanya ini tanggal berapa ya? Aku juga nggak lupa. Ya mudah-mudahan dia dibawa, kalau kata Ririn disuruh bawa ke Haji Naim. Iya, bisa sih. Tadi aku lewat Haji Naim, tapi lagi macet Kak. Mendingan jangan sekarang sih, ntar aja, Minggu lah kalau bisa. Ya Neymar ya, kalau mau bikin nanti katanya. Ya, hubungin aja. Natasha, ntar aku anterin deh ya, Mar ya. Mar si paling deket. Semar. Si paling deket dengan Neymar. Si paling deket dengan Neymar. Oke, Brazil tanpa Neymar, tapi tetaplah dari ini ya, dari perbandingan kualitas squadnya tetap bagus Brazil, jadi aku yakin 3-1 lah ini. Kayaknya Brazil tuh menangnya nggak mudah. Ya mungkin 2-1. 2-1, oke, tipis ya. 2-1. Berikutnya nih Kak, aku bingung. Portugal, Uruguay. Itu ada Nunes. Ada Nunes. Aku juga suka banget Valverde kan sekarang. Valverde juga jago banget. Madrid jago banget. Terus tapi kayak, kemarin jagonya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lebih kelihatan Nunes bahkan ya. Lebih kayak banyak kerja keras sih Nunes. Menurut aku ya, seri aja deh Portugal Uruguay. Akhirnya ada skor seri. Skornya seri mau berapa? Serinya 0-0, 1-1. 1-1. Karena pasti akan susah. Malah kalau aku justru ini banyak gol nih, lebih dari 2. Tapi aku juga setuju sebenarnya kalau seri. Draw, oke. Kalau seri aku pengennya 2-2, tapi kalau disuruh pilih ada yang menang, aku lebih suka Uruguay yang menang. Iya, aku juga. Aku pengen Uruguay yang menang. Pasti di sini fansnya Ronaldo. Sialan lu, dasar. Ronaldo. Aduh, kalau gua haters nggak mungkin tuh ada Ronaldo di sini. Iya, ini kita tadi off cam lagi bahas ini ya Kak ya. Yes. Keren banget. Betul. Keren. Nat. Ya. Kesimpulan deh untuk Piala Dunia kali ini, kamu bisa gambarin apa tentang Piala Dunia Qatar 2022 dengan segala kontroversinya, dengan segala sesuatu kejutan-kejutan yang terjadi. Yang pasti Piala Dunia kali ini bagaikan oase di padang pasir, perang antar negara, ya nggak sih, saham kripto turun, kripto anjlok ya nggak sih, aduh. Yang penting suasana hati jangan sampai anjlok dong. Jadi, suasana percintaan jangan sampai anjlok dong. Kak, jangan gitu. Suasana percintaan masih tetap tinggi. Masih harus, betul. Bener. Tapi kan yang putus-putus cinta juga. Jadi maksudnya dari segala banyak drama yang kita hadapi, akhirnya menyambut kembali turnamen 4 tahunan ini, pastinya kayak wah ini nih yang akhirnya bikin kita semangat lagi, bersatu lagi, yang selalu orang-orang bilang bahwa sepak bola menyatukan kita, it's true. Ya nggak sih, jadi kayak adanya nobar-nobar lagi sekarang, wah bener-bener, jadi aku ngerasa akhirnya ajang 4 tahunan ini bisa bikin kita senyum lagi dan melupakan masalah-masalah. Udah gitu, semangat. Betul banget, setuju aku sama kamu. Iya, ini salah satu
lokomotif untuk kita sebagai warga penduduk dunia bersatu lagi. Yes. Untuk melawan yang kemarin kita 2 tahun tuh bener-bener kita nggak tahu mesti ngapain. Banyak banget turnamen-turnamen yang harus diberhentikan karena itu. Betul, ya kan? Akhirnya di luar segala pro dan kontranya. Betul. Qatar ya. Betul, setuju banget. Ya kan? Terima kasih. Ya, udah ya kayaknya ya. Atau ada lagi tambahan? Aman katanya, mantap Aman. Nat. Mantap banget, Mantap makasih banget. banyak loh udah Ya. diundang ke sini, udah dikasih nasi goreng juga. Aduh, thank you Jamilos. Jamilos, bahkan Iya. main ke SCTV ada Jamilos juga. Wadah. Supply tidak berkurang, luar biasa loh Kamilo. Strategi promo. Strategi promo, upload semua kayak, wah tim-tim sportcaster isinya ya Jamilos nasi goreng semua. Tapi mantep Kak, Terima keren-keren kasih, dan terima enak kasih. emang. Ada sedikit deh sebelum terakhir nih. Ya, Nat, kedepannya itu apa yang Nat harapkan dari sportcaster? terus belajar sih Kak. Aku nggak tahu goalsnya atau misalkan aku pengennya apa ke depan karena kan beda-beda terus ya. Goals akan selalu berubah. Aku selalu mikir kayak goals akan selalu berubah. Yang penting I will just do my best. Apapun itu aku akan selalu mencoba untuk kayak do my best aja gitu dalam setiap kesempatan yang diberikan ke aku. Udah itu dulu. Ntar ke depannya gimana ya urusan. Mau merambah ke dunia yang lain nggak? Mungkin Mau nyoba film. film. Iya. Bra, oke. Mantap. Ini sutradara kita. Tapi Film. tapi katanya kalau misalkan jadi sportcaster terus masuk ke film, aktingnya jadi kaku karena kan pembawaan aku juga kayak kita kan kayak anchor Kak. Ada namanya proses workshop atau pendalaman Oh iya, karakter. Wih, gaya banget. Semua hal bisa dipelajari. Ini gue takut nih orang-orang film Oh iya. bilang foto ini bilang gitu. Ntar pecinta drakor nonton Kak Ibnu nih. Terus nggak nyanyi? Nyanyi nggak Nggak. bisa emang bisa tapi nggak bagus gitu. Politik. Oh, jauh banget ya begini ya. Kita nggak pernah tahu kan. Iya benar. Tapi mudah-mudahan sukses untuk Nat Thank dengan you presenternya, banget, sportcasternya. Amin. Nanti mudah-mudahan harapan dan juga tujuannya bisa terrealisasi secepat mungkin, bisa menjadi aktris yang membanggakan juga. Amin. Dan jangan lupa sama kita ya, tim Enggak Offset John dan juga dong, enggak Jamilo. dong. Main-main lagi ke sini. Terima kasih Nat ya. Thank you banget. Sukses juga untuk Offside Zone ya. Thank you banget dan untuk teman-teman Offset Zone jangan lupa ya like, komen dan juga subscribe, share juga boleh. Tapi yang jelas kita akan selalu menghadirkan bintang tamu yang wah kayak tadi kan, wah pasti semua pada Siapa nih? siapa nih? Oke, sampai jumpa dan sikat John. Bye. Bye. Offset John. Udah siapa lagi? Aman. Nggak